Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di Live Study, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mau belajar kebenaran firman-Mu, biar Roh-Mu yang kudus menerangi kami dan mengajarkan kepada kami apa yang menjadi isi hati dan makna kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku, pada kesempatan ini kita akan meneruskan pembahasan kita yang terambil dari Kisah Para Rasul, masih di pasal yang ke-7, ini panjang saudara ya. Dan pada kesempatan ini kita akan menyelesaikan ayat 42 sampai 50. Jadi Kisah Rasul 7 ini ayatnya banyak, ini sudah pertemuan kita yang keempat, total ada 5 pertemuan saudara ya. Oke, kita akan mulai sekarang di pertemuan yang keempat dari Kisah Rasul 7 ini, ayat 42 sampai 50. Mari saya akan bacakan dulu saudara ayat yang ke-42. Maka berpalinglah Allah dari mereka dan membiarkan mereka beribadah kepada bala tentara langit, seperti yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan persembahan selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Saudara, ini masih dalam rangkaian ya, saya ingin merefresh sedikit, di mana Stefanus dituding ya dan didakwa bahwa dia menghina Tuhan, dia menghina bait Allah, dia menghina tempat suci, saudara. Dan di sini Stefanus sedang mengadakan pembelaan, Stefanus sedang menegur sambil menjelaskan kitab suci kepada mereka. Nah, dalam pembelaan ini ya, Stefanus mulai menegur mereka dengan menunjuk kepada penyembahan berhala yang mereka lakukan. Nah, saudara jangan bingung kalau di sini ada ditulis beribadah kepada bala tentara langit. Nah, bala tentara langit ini saudara ya, kalau kita melihat dalam perjanjian lama memang punya beberapa makna. Kadangkala bala tentara langit bisa menunjuk pada malaikat di sorga, tetapi kadangkala juga digunakan bala tentara langit seperti contohnya ya, Yesaya 24 ayat 21 di mana dikatakan Allah menghukum tentara langit. Ini adalah sebuah istilah kepada objek-objek penyembahan berhala yang dilakukan oleh bangsa-bangsa kafir ya. Bisa ada Baal dan kultus kafir lainnya. Nah, jadi tentara langit di sini ini misalnya objek penyembahan kepada bintang, matahari, bulan. Nah, kalau saudara pernah dengar kata Dewa Molok, nah itu ada salah satu catatan pinggir yang menyamakan Dewa Molok itu adalah lambang dari matahari. Jadi di sini bala tentara langit adalah kultus penyembahan-penyembahan berhala yang dilakukan oleh bangsa-bangsa kafir. Dan rupanya, oh ya memang benar bahwa Israel seringkali ketika di padang gurun itu ikut menyembah dewa-dewa orang Mesir ya. Saudara bisa ingat kisah di mana Musa naik ya ke atas gunung untuk menerima 10 Taurat Tuhan, dan saudara tahu isi Taurat 10 perintah Tuhan yang pertama, jangan ada Allah lain atau jangan ada ilah lain di hadapanku ya. Itu Musa bawa turun, Tauratnya belum dibacakan, bangsa Israel sudah melanggar. Ini memang bangsa Israel ini ahli dalam melanggar hukum Tuhan, saudara ya. Nah, jadi memang bangsa Israel seringkali dikaburkan dalam penyembahan-penyembahan berhala, dan ini yang membuat Tuhan marah sama mereka. Nah, di sini Stefanus juga memperingatkan mereka agar mereka jangan mengikuti nafsu hatinya. Karena saudara, ketika mereka cenderung kepada keinginan hati mereka, maka Allah akan membiarkan mereka terus dalam keinginan hati mereka dan hawa nafsu mereka. Di sini Allah memberikan free will kepada manusia, apakah ingin menuruti Tuhan atau menuruti dagingnya. Ya. Jadi saudaraku, Stefanus menegur mereka, kalian mau sampai kapan meneruskan atau mengikuti hawa nafsu kalian?
Kalau zaman dulu mengikuti hawa nafsu untuk menganiaya para nabi, untuk menyembah berhala, sekarang mereka juga mengikuti hawa nafsu mereka untuk menentang Injil kebenaran. Dan di sini Stefanus mengatakan, kalau kamu mengikuti hawa nafsumu, ya Allah akan membiarkan saja kecenderungan hati mereka. Dan di sini keadilan Tuhan, Tuhan tidak menciptakan robot, saudaraku ya, yang dipencet tombolnya lalu ikut nurut. Enggak, Tuhan memberikan free will kepada manusia, Tuhan memberikan kebebasan, sebab Tuhan mau manusia menyembah Tuhan, manusia bersekutu dengan Tuhan atas keinginan hatinya sendiri, atas kerinduan hatinya sendiri. Nah, persembahan yang harusnya mereka lakukan kepada Tuhan, tetapi mereka lakukan kepada berhala-berhala. Maka di sini dikutip ya dari kitab para nabi ya, kitab Amos yang dikutip dalam hal ini, apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan persembahan selama 40 tahun di padang gurun? Persembahan yang harusnya mereka lakukan sama Tuhan malah jadi untuk berhala-berhala. Apakah ini yang menjadi balasan mereka kepada Tuhan yang telah menyelamatkan mereka? Sungguh ini bangsa yang tegak tengkuk, yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan, saudaraku. Dalam hal inilah Stefanus mencela mereka. Ya. Nenek moyang mereka begitu kok kamu ikuti. Ya. Coba kita lihat ayat 43. Jawaban atas apakah ini yang menjadi balasan mereka kepada Tuhan? Ya, ayat 43, tidak pernah, malahan kamu mengusung kemah Molok dan bintang dewa Refan. Patung-patung yang kamu buat itu untuk disembah, maka aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan sampai di seberang sana Babel. Bangsa yang tegar tengkuk tidak tahu berterima kasih. Ya, malahan kamu menyembah atau mengusung kemah Molok, yang adalah dewa Bani Amon dan dewa Refan. Nah, tadi yang saya katakan beberapa catatan pinggir tradisional sejarah ya, Molok menunjuk pada matahari, Refan menunjuk pada bulan. Inilah yang dimaksud kepada bala tentara langit yang dimaksudkan tadi di ayat 42 yang kita baca. Saudaraku, salah satu kualitas orang percaya adalah tahu berterima kasih. Jangan sampai kita seperti bangsa Israel, bangsa yang tidak tahu berterima kasih. Saudara, yuk setiap mau tidur, setiap bangun tidur, kita ucapkan terima kasih kita kepada Tuhan. Bukankah kalau kita masih bisa bernafas tanpa bantuan oksigen, saudara, itu saja nikmat Tuhan, itu saja karunia Tuhan, itu pun merupakan kebaikan Tuhan, saudara. Ya betul, kita melewati banyak pergumulan, kadangkala penderitaan dalam hidup ini. Tapi saudaraku, bukankah ya Tuhan masih menuntun kita sampai hari ini? Bukankah kebaikan Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita sampai pada hari ini? Dan saya percaya kebaikan Tuhan yang sama akan terus menuntun kita. Itu sebabnya kita jangan mencontoh bangsa Israel ya, sebuah umat yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Mari awali akhiri hidup kita dengan ucapan syukur ya, bahwa Tuhan itu baik ya. Dalam segala keadaan Tuhan menuntun tangan kita, kebaikannya tidak pernah berkesudahan. Ya. Nah, ayat 44 sampai 50 ya. Saya akan bacakan langsung 44 sampai 50. Kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun, seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang telah dilihatnya. Kemah itu yang diterima nenek moyang kita, yang dengan pimpinan Yosua dibawa masuk ke tanah ini, yaitu waktu tanah ini direbut dari bangsa-bangsa lain yang dihalau Allah dari depan nenek moyang kita. Demikianlah sampai kepada zaman Daud. Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah, dan ia memohon
supaya ia diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Tetapi Salomolah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Tetapi yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia. Seperti yang dikatakan oleh Nabi, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku, demikian firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Nah, saudara, ya, saya akan membahas, saudara, hari ini sampai ayat 50 ini. Saya ingin membagikan ada 8 poin secara cepat saja dari pembacaan kita. Ayat 44-50 yang barusan saya bacakan adalah jawaban Stefanus secara khusus atas dakwaan kepada dirinya. Yang tadi saya katakan bahwa dia dikatakan menghujat bait suci dan dianggap telah mengucapkan kata-kata hinaan, hujatan, ya, terhadap tempat suci itu. Ia dituduh telah mengatakan bahwa Yesus akan merobohkan tempat kudus ini. Dengan kata lain, ayat-ayat di atas ia ingin berkata begini, kemuliaan Allah tidak dapat dibatasi oleh kemuliaan tempat ini. Maksudnya kemuliaan Allah tidak dapat dibatasi oleh kemuliaan bait suci. Ingat, dia diadili di mahkamah agama yang adanya di dalam bait suci. Jadi Stefanus ingin bilang kemuliaan Allah tidak dapat dibatasi tempat ini. Sekalipun tempat ini menjadi timbunan debu, sekalipun bait suci menjadi timbunan debu, kemuliaan Allah tetap tidak akan tersentuh. Nah, kita lihat poin yang pertama, di situ dikatakan dengan kemah dulu. Dia mengawalikan dengan kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita. Saudara, bukankah sebelum ada bait Allah yang megah, ya, Stefanus ingin mengatakan kepada mahkamah agama bahwa nenek moyang kita juga mempersembahkan korban kepada Allah di dekat kemah di udara terbuka. Apakah hal tersebut mengurangi kemuliaan Tuhan? Tentu tidak. Mereka sangat mengagungkan bait suci. Maka Stefanus ingin memutar kembali ingatan mereka. Hei, dulu juga di kemah. Apakah kemuliaan Tuhan berkurang? Apakah dengan adanya tempat yang mewah ini, bait Allah maksudnya, kemuliaan Allah jadi bertambah? Jelas tidak. Kemuliaan Allah tidak dibatasi oleh tempat, saudaraku. Ya. Dan ini aplikasi bagi kita. Kemewahan tempat ibadah tidak ada hubungan dengan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan atau kemewahan tempat ibadah itu hanya untuk kenyamanan manusia, bukan untuk kenyamanan Tuhan. Tuhan tidak terpengaruh. Makanya begini saudara ya, saya tidak menentang gereja punya fasilitas. Ya silakan saja gereja punya fasilitas ya. Tetapi baiklah kita tidak berpikir bahwa gereja yang semakin bagus itu tanda adalah gereja tersebut penuh dengan kemuliaan Tuhan. Itu tidak ada hubungannya. Gereja ada AC atau nggak ada AC, ada kursi atau nggak ada kursi, kemuliaan Tuhan tetap sama. Nah, ini yang harus kita camkan baik-baik. Sebab pola berpikir dunia akan berpikir, kalau sebuah gereja penuh fasilitas, banyak atau besar sekali, maka itu adalah tanda diberkati dan tanda kemuliaan Tuhan. Dengar baik ini, tidak ada hubungannya. Puji Tuhan kalau ada gereja yang dengan fasilitas, puji Tuhan kalau ada bangunan gereja dengan sangat besar, puji Tuhan untuk itu semua, saudaraku. Ya, puji Tuhan untuk itu semua. Tetapi itu tidak ada hubungannya dengan kemuliaan Tuhan. Ya. Makanya dalam perjanjian baru, saudara ya, jelas kemuliaan Tuhan itu justru adanya di dalam kita. Sebab tubuh kita lah yang Tuhan pilih menjadi bait Allah. Ya. Nah, poin yang kedua, sebelum ada bait Allah ini, tempat kudus hanyalah sebuah kemah yang berpindah-pindah. Sifatnya sementara dan tidak dirancang untuk terus ada. Kalau kemah sederhana itu memberi jalan kepada tempat kudus ini,
maka seharusnya tempat kudus yang berwujud ini, bait Allah, memberi jalan kepada tempat kudus yang kekal. Dan untuk itulah Kristus datang sebagai jalan. Nah, saudara, jadi gini, Stefanus mau bilang, dulu kita kemah sucinya itu atau tempat kudus kita itu kan di kemah. Ternyata kemah itu memberi jalan loh. Sampai ada bait Allah yang begini megah, begini indah yang kalian rasakan. Seharusnya kalian tidak stop sampai di sini. Harusnya bait Allah ini bukan untuk menganiaya kebenaran. Harusnya kalau dulu kemah memberi jalan kepada bait Allah, sekarang bait Allah memberi jalan kepada tempat kudus yang kekal. Itu loh yang Stefanus ingin mencoba membuat sebuah rangkaian. Ini bait Allah yang megah bukannya memberi jalan kepada bait kudus yang kekal, tapi justru menganiaya bait kudus yang kekal itu sendiri. Di mana Kristus sebagai jalan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Harusnya bait suci ini yang udah bagus, yang udah megah, harusnya jadi jalan pembuka dong. Bukan kepada kebinasaan, tetapi kepada bait kudus yang kekal. Tapi justru kalau kamu menuduh saya ya untuk menghina bait Allah, justru kalian yang menghina bait Allah. Kan dengan kata lain Stefanus mau bilang gitu. Ya, harusnya bait kudus ini membuka jalan kepada tempat kudus yang kekal. Nah, yang ketiga, bahwa kemah itu adalah gambaran dari kemah sejati yang akan didirikan sendiri oleh Tuhan, bukan manusia. Ya, itu nanti saudara cek sendiri, ada di Ibrani 8 ayat 1-2. Inilah kemuliaan sesungguhnya dari tempat kudus itu atau bait Allah yang akan dibuka di surga. Ya. Jadi ketika Stefanus mengatakan bait Allah ini akan dirobohkan, dia mengutip ucapan Yesus. Kalian kok pusing banget ya? Sesungguhnya tempat kudus yang kekal itu baru akan dibuka di surga kelak, bukan yang ini. Kan dengan kata lain Stefanus mau bicara gitu, saudara. Ya. Jadi Stefanus ingin mencoba meluruskan salah paham dan gagal pahamnya mereka. Salah paham dan paham yang salah daripada orang-orang itu. Nah, kita teruskan dulu. Poin yang keempat. Bahwa kemah itu dibuat seperti yang telah ditunjukkan Allah kepada Musa dan dibuat menurut contoh yang telah dilihatnya di atas gunung. Pernyataan itu jelas menunjukkan bahwa ada kaitannya dengan hal-hal yang akan datang. Tempat itu dibangun secara surgawi serta memiliki makna ke arah surgawi juga. Kemah itu kan atas perintah, saudara, ya. Atas perintah Tuhan, ya, di mana Allah sendiri yang memerintahkan kepada Musa di atas gunung yang kudus itu. Nah, oleh karena itu bukanlah sebuah penghinaan kepada kemuliaannya bila dikatakan tempat kudus buatan tangan manusia akan dirobohkan, supaya di atasnya dapat dibangun bait lain yang bukan buatan tangan manusia. Nah, seperti yang pernah dituduhkan kepada Kristus dahulu kala. Saya kutip dari Markus 14 ayat 58. Ya, di mana Tuhan Yesus berkata, "Aku akan merubuhkan buatan tangan manusia dan dalam 3 hari ya akan kudirikan yang lain yang bukan dibuat tangan manusia." Dan juga sekarang kepada Stefanus dituduhkan hal tersebut. Jadi Stefanus ingin membuktikan ya bahwa, lihat lagi, ini ada sambungan dengan poin yang ketiga. Kemah itu Allah yang memerintahkan kepada Musa. Perintahnya dari sorga. Berarti kemah ini arahnya juga akan ke sorga. Kemah yang sementara itu dihancurkan. Supaya apa? Supaya dibangunlah bait suci yang sekarang ada pada masa Stefanus itu. Dan sekali lagi Stefanus ingin berkata jangan stop di sini. Bait suci ini harus dihancurkan juga. Supaya dibangun bait yang lain. Yang mengarahnya ke sorga juga. Sebab perintah ini datangnya memang dari sorga, saudara.
Bait kemah dibuat oleh buatan tangan manusia. Bait suci dibuat oleh buatan tangan manusia juga. Tetapi kemah yang abadi nanti, bait suci yang kekal itu tidak dibuat oleh tangan manusia. Perintah ini dari sorga dan berhentinya terakhirnya juga akan mengarah ke sorga. Yesus kan berkata, rubuhkan ini, aku akan membuat yang lain dalam 3 hari. Ini kan menunjuk pada kebangkitannya, di mana dirinya adalah bait suci yang kekal. Ya. Dan sekarang ketika Tuhan mengirimkan Roh Kudus, saudaraku, ya, ketika Tuhan mengirimkan Roh Kudus, maka kita juga, tubuh kita, kata Alkitab, menjadi bait Roh Kudus, menjadi bait sucinya Tuhan. Jadi jelas apa yang dikatakan Stefanus ini bukan sebuah penghinaan, justru menjelaskan bahwa kalian itu jangan cuman melihat ya apa yang nampak, cuma bisa memahami apa yang nampak. Poin yang kelima, pada mulanya kemah itu dibangun di padang gurun. Kan pertama kali kemah dibangun di padang gurun. Ingat, padang gurun bukan tanah kelahiranmu. Sebaliknya kemah ini baru dibawa masuk ke tanah ini, tanah perjanjian, ya, pada abad berikutnya oleh nenek moyang kita yang berasal dari angkatan sesudah angkatan orang-orang yang pertama kali mendirikan kemah itu di padang gurun. Jadi ketika kemah suci masuk ke tanah Kanan ini kan sudah bukan dibawa lagi oleh orang-orang yang ada di angkatan pertama. Mereka semua tewas di padang gurun, saudaraku. Ya. Kemah itu didirikan di tanah yang awalnya bukan dimiliki orang Yahudi, kan orang Kanaan punya. Dan Yosua lah yang membuat mereka masuk. Yosua itu kan dalam bahasa Ibrani adalah Yesus. Nah, jadi kalau dulu Yosua yang membawa kemah ini ke dalam tanah Kanaan, sekarang Yesuslah yang membawa umatnya untuk masuk ke dalam bait Allah yang sebenarnya di tanah air surgawi. Saudara, kita melihat bagaimana Stefanus, seorang yang sangat cakap, mengerti firman Tuhan, maka dia bisa melihat sebuah benang merah, saudara. Kalau Yosua membawa kemah suci, tempat suci, masuk ke dalam tanah perjanjian dunia, sekarang Yesus yang membawa umatnya untuk masuk kepada tanah air surgawi. Stefanus pasti orang yang terpelajar dan memahami kitab suci. Itu sebabnya, saudaraku ya, saudara juga harus memahami apa yang namanya kitab suci. Oke, ayat yang ke-6. Daud mendapatkan kasih karunia di hadapan Allah. Ini poin yang ke-6 ya, maksud saya. Ia diperkenankan mendirikan sebuah tempat bagi Shekinah, kemuliaan Allah, tanda kehadiran Allah, yang kemudian pendirian ini dikerjakan oleh Salomo anaknya. Orang-orang yang mendapat kasih karunia di hadapan Allah seharusnya tampil untuk memajukan semua kepentingan kerajaannya di antara manusia. Daud orang yang mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Saudara, kalau saudara punya kasih karunia ini dalam tanda petik ya, saudara punya ya kemampuan seperti Daud, mari saudara gunakan, maju untuk kepentingan kerajaannya di antara manusia. Ketika Tuhan memberikan berkat secara jasmani, kekuatan, kemampuan untuk kita, jangan kita habiskan untuk kesenangan kita sendiri, tetapi seharusnya saudara kita seperti Daud ya, justru tampil untuk memajukan kepentingan kerajaannya di hadapan manusia. Poin yang ke-7, Allah memberikan pelajaran berharga bahwa ia tidak ngebet untuk ada dibuatkan baginya bait atau semacam tempat kudus buatan manusia. Betul Daud punya keinginan, tapi Daud tidak diizinkan membangun. Salomo lah yang mendirikan. Artinya apa? Tuhan gak ngebet, saudaraku ya. Tanpa bait suci buatan manusia pun, Allah telah menunjukkan bahwa Daud dapat memiliki persekutuan yang begitu intim dengan Tuhan yang kita lihat dalam mazmur-mazmurnya. Tuhan itu luar biasa, saudara ya. Nggak perlu ada bait Allah pun, Daud sudah bisa intim kok dengan Tuhan. Ya, jadi Tuhan memang ngerem sedikit supaya Daud tahu. Ya,
bahwa memang benar ya. Sesungguhnya Shekinah glory, kehadiran Allah tidak bisa dibatasi oleh tempat. Yang terakhir, poin ke-8, sesungguhnya Allah sering menyatakan bahwa bait-bait buatan tangan manusia bukanlah kesukaannya. Jadi ketika Salomo menahbiskan bait suci, ia pun mengakui bahwa Allah tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia. Seluruh semesta ini menjadi baitnya, di mana seluruh kemuliaan atau seluruh ciptaan menceritakan kemuliaannya. Itulah sebabnya dalam konsep perjanjian baru dikatakan tubuh kita lah bait Roh Kudus. Dan Stefanus mengutip Yesaya 66 ayat 1-3 yang merupakan celaan Tuhan atas ibadah-ibadah lahiriah orang Yahudi, dan dengan jelas menubuatkan penolakan terhadap orang-orang Yahudi yang tidak percaya dan penyambutan orang-orang bukan Yahudi yang bertobat untuk masuk ke dalam jemaat Allah. Saudaraku, demikianlah live study pada kesempatan ini. Minggu depan kita akan meneruskan Kisah Rasul pasal yang ke-7 di bagian yang terakhir. Kiranya Tuhan menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Biar pembelajaran ini boleh menambahkan hikmat, kecintaan, pengertian, pemahaman kami kepada kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, sampai jumpa di ibadah Life House Community, Uang Plaza, lantai 2 jam 10 pagi. Sampai jumpa minggu depan di live study, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Amin.